Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Okay, very good. Hari ini hari Kamis ya, kita akan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Karena Miss Nindi berhalangan hadir, kelas 4 dan kelas 5 bergabung terlebih dahulu ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Kak Aksa. Mari silakan. Oke, terima kasih Kak Aksa sudah memimpin doanya. Untuk selanjutnya, Miss Septi akan mengabsen kelas 4 terlebih dahulu ya. Adelia, Afida Tumuna, Azaria Radela, Muhammad Baswara. Oke, good, semuanya datang ya, hadir. Kemudian untuk kelas 5, Miss akan absen lagi sebentar. Oke, Kak Aksa, Kak Andika, Kak Janes, Kak Natasha. Oke, good, semua hadir ya. Masih semangat hari ini anak-anak? Oke, hari ini karena hari Kamis kita harus ceria. Mari kita menyanyikan lagu. Ayo, lagu apa? Garuda Pancasila. Yuk kita mulai dulu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah semangat semuanya? Oke, good. Pembelajaran kemarin di kelas 4 sudah mengenal beberapa paragraf induktif ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan ide pokok dan kalimat pendukungnya. Ya, untuk kelas 5 kemarin sudah mengenal beberapa pengelompokan makhluk hidup. Kita akan mempelajari tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Sudah siap semuanya? Oke, good. Sudah kesiapan. Sebelum kita mulai, membagi kelompok terlebih dahulu ya. Teman-teman sudah ditentukan? Oke, good. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk kelas 4 kita harus bisa menentukan apa itu ide pokok, kemudian kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Yang tujuan pembelajaran untuk kelas 5 yaitu adalah kita harus mengenal alat gerak pada manusia dan hewan. Sudah paham? Sebelum kita mulai, Miss akan mengulang kembali kesepakatan pembelajaran kita. Yang pertama, kesiapan untuk materi pembelajaran. Disiapkan alat tulis, buku, dan lain sebagainya. Silakan. Ya, disiapkan dulu. Yang kedua, harus menjaga tata tertib. Nanti ada penugasan masing-masing. Silakan untuk bekerja atau mengerjakan tugasnya sesuai dengan nanti yang dipelajari masing-masing. Yang keempat, yang ketiga nanti saling mendukung satu sama lain ya. Tidak ada kegaduhan atau keramaian, harus tertib. Ya. Selanjutnya Miss Septi akan membagikan LKPD dulu ya. Silakan. Ready semuanya? Oke, Miss ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Silakan dibuka yang berkaitan dengan kalimat ide pokok ya.
berkaitan dengan permasalahan apa yang ditulis oleh penulis. Jadi intinya itu ada di ide pokoknya. Oh, berarti membahas apa ya yang sebuah paragraf, misalnya paragraf pertama ini tentang membahas apa. Kemudian kalau kalimat menjelas itu adalah kalimat yang mendukung ide pokok. Jadi kalimat penjelas ini yang menentukan, melengkapi dari ide pokoknya tersebut. Coba sekarang dikerjakan berkelompok dulu ya, menentukan yang namanya ide pokok dan kalimat penjelas. Silakan. Kemudian untuk kelas 5, di kelas 5 kita sudah mengenal yang namanya alat gerak. Ya, alat gerak itu di manusia. Ada yang paham manusia alat geraknya apa? Ya, benar, kaki. Kemudian pada hewan, coba bisa sebutkan nggak kalau untuk pada hewan? Oh iya benar, sapi. Sapi alat geraknya di belakang, benar. Kalau misalnya bilang burung. Oh iya benar, burung itu adalah misalnya burung alat geraknya bisa kaki dan sayap. Nah, coba ini berkelompok dulu, menentukan alat gerak pada hewan dan manusia. Nanti sebagai buku bacaan bisa dilihat di buku 92 ya. Kita eksplor dulu untuk alat geraknya. Apabila sudah, nanti kita akan presentasi bersama ya pada masing-masing kelompok. Silahkan bekerja terlebih dahulu. Oke, yuk kelompok kelas 4 silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil dari menentukan ide pokoknya. Ya, silahkan. Oke, benar ya. Berarti tadi di kelompok kelas 4 sudah menentukan buku cerita milik Mia. Ide pokoknya berarti berkaitan dengan yang berkaitan dengan buku ceritanya milik Mia ya. Untuk kemudian kalimat pendukungnya itu berkaitan dengan ia senang membaca. Kemudian ini ada sikap Mia yang kurang merawat bukunya, jadi cepat rusak ya. Ini menceritakan pendukungnya. Tapi pertama, buku cerita milik Mia itu menuliskan keadaan buku milik Mia. Tepuk tangan. Ya, yang untuk kelas 5 silahkan. Ya, presentasi ke depan. Oke, benar sekali, bagus ya untuk presentasinya. Jadi di kelas 5 tadi sudah mengelompokkan di sini terkait dengan alat gerak pada manusia dan berbagai hewan. Tadi ada yang menceritakan tentang burung, apalagi tadi burung, kemudian ada yang buaya, kemudian ada yang lagi untuk hewan misalnya ular, ini masih lagi ya. Kalau ular tadi pakai apa namanya? Perut, ada yang ini ya, katak juga ya. Oke, alhamdulillah sudah paham semua. Jadi kita menarik kesimpulan bersama-sama pembelajaran hari ini. Untuk ide pokok di kelas 4 sudah paham ya. Ide pokok itu gagasan utama pada suatu paragraf. Intinya kalau yang kalimat pendukung itu melengkapi dari ide pokok. Benar sekali. Kemudian alat gerak pada hewan dan tumbuhan. Jadi manusia dan tumbuhan itu dapat berpindah tempat karena memiliki alat gerak. Alat gerak antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi Allah menciptakan sesuai dengan fungsinya. Oke, good. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat.
semangat untuk mengeksplor pengetahuan kalian. Nanti di rumah di kelas 4 mencari ya di majalah atau di koran ide pokok dan gagasannya. Biasanya ada cerita lah di situ, coba cari di rumah lagi besok dikumpulkan. Di kelas 5 juga ya, coba nanti diamati di kebun ataupun di mana di lingkungan sekitar, mencari alat gerak pada hewan.